Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan pengajian Ahad subuh bulan Ramadan ini masih tentang puasa. Kemarin kita sudah membahas tentang orang yang hilang akal karena gila. Maka orang yang hilang akal karena gila itu tidak wajib untuk berpuasa dan tidak wajib mengqadha'nya. Tetapi kalau hilang akal karena pingsan, dia wajib mengqadha'nya, dan pada saat itu batal puasanya karena dia pingsan itu. Kenapa? Karena pingsan itu boleh terjadi kepada siapa saja, tetapi ketika gila itu tidak bisa terjadi kepada semua orang. Artinya hanya pada orang-orang yang terkena pada masalah gila itu. Dan bahkan Nabi pun itu tidak boleh dia gila. Nabi nggak boleh gila, tapi Nabi boleh pingsan. Karena ada riwayat bahwa Nabi ketika menerima wahyu kemudian Nabi tidak sadarkan diri. Itu artinya sah bagi Nabi untuk pingsan, tetapi tidak sah bagi Nabi untuk gila. Masa Nabi gila? Ini enggak cocok kalau Nabi itu gila. Oleh karenanya orang pingsan itu tetap wajib mengqadha puasanya. Tapi kalau orang gila itu tidak wajib mengqadha puasanya. Demikian juga orang yang kafir. Orang yang kafir, kalau kafirnya itu adalah asli, artinya dari bawaannya dia itu kafir, maka orang yang seperti itu tidak wajib berpuasa dan juga tidak wajib mengqadha puasanya. Tapi kalau kafirnya itu adalah setelah dia masuk Islam, artinya dia murtad, maka pada saat murtad itu dia wajib berpuasa tapi enggak bisa berpuasa. Kenapa kok seperti itu? Karena dia telah masuk ke dalam Islam, maka kemurtadannya itu tidak bisa menggugurkan kewajiban puasanya. Maka kalau ada orang murtad kemudian masuk Islam lagi, maka selama dia murtad, kewajiban puasanya itu wajib diganti. Murtad 10 tahun berarti 10 tahun itulah dia membayar puasa. Artinya dalam 1 tahun itu berarti 1 bulan. Berarti 10 bulan itu dia membayar puasanya. Kalau murtadnya 10 tahun. Coba bayangkan kalau murtadnya itu 40 tahun. Semenjak dia nikah, kemudian suaminya meninggal, baru masuk Islam lagi. 40 tahun. Berarti dia 40 bulan harus membayar puasanya itu. Tapi kalau orang kafir asli itu tidak. Karena apa? Karena dia tidak terkena perintah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Walihada qala Allah azza wa jalla, karena itulah Allah azza wa jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullil ladzina kafaru in yantahu yaghfir lahum ma qad salaf. Katakan wahai Muhammad, orang-orang yang kafir apabila berhenti dari kekafirannya, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Maka orang kafir itu ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu putih bersih, dia tidak punya dosa apa-apa. Lalu bagaimana ketika ada seseorang yang dia sembuh dari gilanya atau sembuh dari pingsannya, atau dia baru pulang dari musafirnya? Kan orang yang seperti itu
boleh tidak berpuasa. Musafir kan boleh tidak berpuasa, bukan harus tidak berpuasa, tapi boleh tidak berpuasa. Ketika kita melakukan perjalanan dari Jambi ke Padang dalam keadaan musafir, kita boleh tidak berpuasa, tapi boleh juga berpuasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu berpuasa dalam musafir itu jauh lebih baik kalau kamu mengetahui, tapi dengan syarat kalau nanti tidak memberatkan puasa itu, artinya kita tidak kehausan di tengah jalan. Karena pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup itu pernah Nabi melewati ada seorang di bulan Ramadan itu sibuk menyirami seluruh tubuhnya di bawah pohon tuh. Kemudian tanya, kenapa orang itu? Dia sedang puasa ya Rasul. Tidak baik orang dalam perjalanan itu berpuasa. Jadi Rasulullah sampaikan seperti itu. Artinya orang yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa. Wala ya'kulu indaman la ya'rifu udrahu. Dan tidak boleh seseorang itu makan di sisi orang yang tidak tahu udurnya. Misalnya ada orang rata-rata pada puasa, tapi tiba-tiba dia datang terus merokok begitu. Kita nggak tahu dia udzur dia itu apa gitu. Kok tahu-tahu dia merokok di samping kita, di hadapan kita, di sekitar kita. Yang seperti itu tidak boleh. Wali annahu idza tadzahara bil akli, karena kalau dia menampakkan makan, menampakkan tidak puasa di depan kita, orang-orang yang tidak tahu udzur dia itu kenapa kok sampai tidak puasa, itu arada nafsahu lituhmati, itu akan menimbulkan prasangka pada dirinya, nanti akan dia itu dijatuhi prasangka, wa uqubata sultan, dan juga nanti akan mengakibatkan hukuman pemerintah. Ini kalau zaman dulu kan dipimpin oleh khalifah. Jadi negara zaman dulu, zaman perkembangan Islam itu dipimpin oleh khalifah. Jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa, itu yang menghukum adalah khalifah. Jadi khalifah ini menegakkan syariat-syariat Islam. Siapa yang tidak berpuasa dihukum, siapa yang tidak sholat dihukum itu. Tanya, kamu Islam tidak? Islam. Sholat? Tidak. Ketika dia tidak sholat itu dikasih waktu dia. Kalau sampai dalam waktu ini tidak sholat, habis waktu ini tidak sholat, maka siap-siap akan memperoleh hukuman. Hukumannya macam-macam. Ada yang mengatakan hukumannya itu hukuman mati, ada yang mengatakan hukumannya yang penting dipukul, dorbun, tapi dorbunnya itu bisaifi, memukulnya itu dengan pedang. Ya, iya, sama-sama mati juga. Tapi ada yang mengatakan bukan dengan pedang, tapi dengan gagang pedang, sampai dia mau menjalankan sholat. Ketika dia sudah menjalankan sholat, dihentikan. Misalnya udah dipukul pakai gagang pedang itu tadi berdarah-darah, iya aku sholat. Akhirnya dia ngambil wudhu, sholat, berhenti. Jadi sampai segitunya ketika khalifah zaman dulu itu menjalankan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang tidak diketahui udzurnya, orang yang tidak diketahui kenapa kok dia tidak berpuasa, maka orang seperti itu dia tidak boleh makan di sekitar kita, di sekitar orang yang tidak tahu udzurnya. Oleh karena itu ibu-ibu kalau datang bulan, mentang-mentang datang bulan, pagi-pagi belanja sambil makan sambil belanja itu enggak boleh. Yang seperti itu enggak boleh. Walaupun orang sudah menduga ini berarti ibu ini datang bulan ini sehingga tidak berpuasa ini. Walaupun menduga seperti itu, makanya di samping menghindari dari dugaan-dugaan orang terhadap orang yang makan itu tadi, maka di situ juga ada menghormati orang yang berpuasa. Ketika kita tidak berpuasa, jangan sampai ditunjukkan kalau kita tidak berpuasa. Dan bahkan
ketika ada orang yang sadar dari pingsannya itu jam 12 siang, itu sadar dari pingsannya jam 12 siang atau sembuh dari sakitnya itu jam 12 siang, itu sisa dari jam 12 sampai maghrib itu disunahkan untuk menahan jangan makan. Atau umpamanya ibu datang bulan, tadinya puasa, kemudian terus jam 12 siang itu tiba-tiba darah haidnya keluar. Maka sisa yang dari jam 12 tadi sampai maghrib itu disunahkan untuk menahan. Walaupun boleh makan. Pas begitu datang bulan, nah kebetulan lapar, habiskan 1 piring, kemudian terus ditahan. Makannya sembunyi-sembunyi, jangan makan di depan rumah. Ini puasa makan di depan rumah. Ngapa makan depan rumah? Datang bulan, pamer makannya. Jangan makan di depan rumah. Makan kalau perlu di dalam rumah itu di dalamnya lagi. Maksudnya adalah di dalam kamar, sehingga anggota rumah itu juga nggak tahu. Makanya orang tua dulu itu pinter memberikan contoh kepada anak-anaknya. Ketika dia datang bulan, dia tidak kelihatan makan di situ di depan anaknya. Kenapa? Ini untuk mendidik bahwasanya kalau seandainya dia tidak wajib berpuasa pada saat itu, jangan sampai tidak wajib berpuasanya itu ditunjuk-tunjukkan. Dan bahkan zaman itu banyak yang bercerita tidak ada dari keluarganya itu yang tidak berpuasa, semuanya berpuasa, padahal itu ada yang tidak berpuasa. Tetapi pintar si ibu ini, makanya dia ketika anak-anaknya tidak ada di rumah, dia makan, dan makannya pun di kamar, kamarnya dikunci. Selesai makan, pura-pura lemes lagi gitu, biar anaknya tidak ikut makan gitu maksudnya. Ini merupakan pendidikan terhadap anak-anak di keluarga kita. Maka disunahkan ketika seseorang sembuh dari gilanya atau pas jam 12 siang setelah sholat zuhur, ada orang kafir kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam, ngambil air wudhu, dia sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, dia tahan, tidak makan, tidak minum, persis seperti orang puasa sampai azan beduk maghrib tiba. Sampai azan maghrib tiba, baru dia makan. Itu namanya lihurmatil waqti saumi, untuk menghormati waktunya bulan puasa. Jadi bukan karena menghormati orang, di samping juga boleh menghormati orang, tapi yang lebih lagi adalah menghormati waktunya puasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena jam 12 siang itu masih waktunya berpuasa sampai beduk maghrib. Maka sudah beduk maghrib itu sudah nggak ada kewajiban untuk melakukan puasa. Jangan beduk maghrib masih menghormati orang puasa, diajak makan geleng-geleng. Kenapa? Menghormati puasa. Itu juga tidak benar yang seperti itu. Jadi tidak boleh kita menunjukkan diri tidak berpuasa di hadapan orang, walaupun kita tidak wajib berpuasa. Makanya di jalan-jalan itu pada ditutup, dikasih tabir, itu sebetulnya bukan menghormati orang, bukan menghormati waktunya puasa, itu menghormati orang yang berpuasa. Karena tidak semua kita kan berpuasa, dalam artian boleh di antara kita tidak berpuasa. Umpamanya musafir. Coba bayangkan kalau ada musafir pergi dari satu tempat, siang-siang dia lapar karena dia nggak puasa kan, terus nggak ada warung makan, nggak ada makanan, kan kasihan dia kelaparan. Maka sesungguhnya yang singgah di tabir-tabir rumah makan itu seharusnya adalah orang-orang musafir. Jadi husnudzon kita kalau ada orang makan di rumah makan yang ada di balik tabir itu, berarti dia adalah seorang
musafir gitu tuh husnudzon kita. Oh musafir ya, dari mana Pak? Ya, dari Teho. Oh musafir dari Teho. Gitu. Musafirnya dari Teho. Padahal musafir itu boleh tidak berpuasa, itu sekurang-kurangnya adalah 81 kilo. Ada yang mengatakan sekurang-kurangnya 88 kilo. Artinya dari sini ke Tungkal itu sudah boleh tidak berpuasa. Boleh, tapi ingat wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu jauh lebih baik daripada tidak puasa. Wa hal yajibu 'alail qadha dzalikal yaum amla? Apakah wajib qadha pada hari itu atau tidak? Kalau ada orang yang tidak wajib berpuasa, artinya orang itu boleh tidak berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa. Apakah pada hari itu diqadha atau tidak? Fihi wajhani. Ada dua pendapat. Ahaduhuma yajibu. Pendapat pertama wajib mengqadhanya. Kalau dia tidak berpuasa wajib mengqadhanya. Li'annahu adraka juz'an min waqtil fardhi, karena dia memperoleh bagian waktu fardunya menjalankan ibadah puasa. Pada saat dia jam 12 siang dia masuk Islam. Otomatis kalau mau berpuasa kan mulai terbit fajar. Subuh tadi, waktu azan subuh tadi sampai terbenam matahari itu kan wajibnya puasa. Tapi dia masuk Islamnya jam 12 siang. Kan nggak mungkin. Udah karena utangnya separuh kan dari jam 12 sampai jam 6 kan puasa. Dari jam 5 pagi sampai jam 6. Masa iya bayarnya dari jam 5 pagi sampai jam 6? Maka orang yang seperti itu yang pertama dia wajib mengqadhanya li'annahu adraka juz'an min waqtil fardhi, karena ia memperoleh sebagian waktu fardunya puasa. Dia berada pada sebagian fardu puasa itu. Wala yumkinu fi dzalikal juz', tetapi tidak mungkin dia melakukan puasa pada bagian itu. Enggak mungkin dia puasa mulai dari jam 12 siang sampai maghrib, itu tidak mungkin. Oleh karena itu wala yumkinu fi dzalikal juz' minas shaumi illa biyaumin, kecuali dia berpuasa itu 1 hari penuh. Tidak mungkin hanya berpuasa itu setengah hari, tidak mungkin. Fa wajaba ayyaktihi biyaumin, maka bagi orang yang seperti itu wajib mengqadhanya 1 hari penuh walaupun hutangnya setengah hari. Kenapa hutangnya setengah hari? Karena sebelum jam 12 siang tadi dia masih kafir, belum wajib sholat, belum wajib puasa, masih kafir dia. Begitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jam 12 siang dia wajib sholat duhur, kemudian wajib berpuasa di bulan Ramadan. Tapi separuh hari dari jam 12 sampai maghrib itu tuh nggak mungkin puasa itu hanya seperti itu, karena syariat puasa itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi karena ustadznya yang membimbing nggak tahu, ya sudah, setelah nanti 2 kalimat syahadat ini kamu berpuasa. Akhirnya puasalah. Karena ditunjuki oleh contoh gurunya tadi, kalau puasa itu dari jam 12 siang, akhirnya besoknya puasa lagi dari jam 12 siang. Itu yang lebih salah lagi yang seperti itu. Maka sisa waktu dari jam 12 sampai maghrib tadi itu dia wajib menahan, bukan wajib, maksudnya disunahkan untuk menahan jangan makan, itu lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu puasa. Tetapi nanti bayarnya tidak separuh hari, walaupun dia hutangnya separuh hari, bayarnya harus 1 hari penuh mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kama naqulu fil muharrami, seperti ketika kita bicara tentang orang yang menggunakan kain ihram. Ketika orang menggunakan kain ihram itu, wa idza wajaba alaihi, ketika wajib baginya itu menggunakan kain ihram itu, fi kafaratin, dalam hal dia harus membayar dendanya, nisfu muddin, itu setengah mud, fa innahu yajibu
bi qistihi saumi nisfi yaumin. Jadi orang yang seperti itu harus seukuran dengan membayarnya itu. Jangan mentang-mentang hanya separuh perjalanan dari menjalankan umroh atau ihram tadi, lalu kemudian terus separuhnya. Harus penuh. Sama dengan puasa itu tadi. Ketika puasa itu walaupun cuma separuh yang ditinggalkan atau yang dihutang separuh, maka bayarnya tetap penuh. Ini berbeda dengan yang lain ini. Berbeda. Kalau kita puasa ini karena ukurannya panjang dari subuh sampai terbit, sampai terbenam matahari, maka walaupun hutangnya separuh ya tetap dibayar mulai dari subuh sampai terbenam matahari. Walakin lam yumkin fi'la dzalika illa biyaumin, walakin lamma lam yumkin fi'la dzalika illa biyaumin wajib alaihi shaumu yaumin. Akan tetapi karena tidak mungkin membayar puasa itu separuh hari, maka membayarnya itu ya full satu hari. Itu pendapat pertama. Pendapat pertama wajib mengqadha puasanya tidak separuh hari yang dia tinggalkan, tetapi tetap satu hari penuh mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena itu tidak mungkin puasa cuma setengah hari. Wasani yang kedua, la yajibu, tidak wajib. Maka bagi orang yang baru masuk Islam di tengah hari tadi, dia tidak wajib mengqadha puasanya pada saat itu. Wawal mansusu fi Buaiti, ini yang ditulis di dalam kitab Al-Buaiti. Al-Buaiti itu adalah nama orang yang menyusun kitab dan dia adalah salah satu dari muridnya Imam Syafi'i, termasuk murid kepercayaannya Imam Syafi'i. Maka beliau itu menulis dia berdasarkan apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Li'annahu lam yudrik minal waqti, karena dia tidak memperoleh waktu utuh, ma yumkinu shaum fihi, yang memungkinkan puasa di dalam waktu itu. Li'annal laila yudriku qabla tamami, karena malam itu diperoleh sebelum kesempurnaan. Falam yalzamhu kaman adraka bi awali waktu sholati, itu tidak wajib dia berpuasa seperti kalau ia memperoleh di awal waktu qadra rakaatin, kurang lebih sekitar 1 rakaat. Maka yang seperti itu, yang kedua, yang pendapat yang kedua, ini tidak wajib untuk membayar puasanya. Yang pertama tetap wajib membayar puasanya, yang kedua tidak wajib membayar puasanya. Ini ketika ada orang yang punya hutang puasa separuh, dan ketika ini diibaratkan atau dikiaskan kepada orang yang ketika dia sholat memperoleh 1 rakaat, baru memperoleh 1 rakaat. Ini kan pemikiran ini. Ketika memperoleh 1 rakaat, umpamanya sholat duhur memperoleh 1 rakaat. Rakaat kedua sami Allahu liman hamidah, atau udah dari sujud Allahu akbar, tegak masuk rakaat kedua, tsumma janna. Orang yang sholat itu kemudian terus gila. Orang gila kan nggak wajib sholat. Orang gila tidak wajib sholat. Baru dapat 1 rakaat, dia sholat itu, sholat sempurna seperti orang-orang, tapi nggak tahu begitu rakaat kedua dia gila. Ya walaupun belum pernah kita ketemukan seperti itu. Ini sudah ada nih yang sini. Udah dapat 1 rakaat, rakaat kedua terus gila gitu. Nggak ada ya. Ini kan pemikiran yang disampaikan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Shirazi. Pada rakaat kedua kemudian gila. Jadi kalau seperti itu, rakaat berikutnya itu tidak wajib untuk mengqadhanya. Tidak wajib untuk mengqadhanya. Jadi artinya sholat zuhur tadi yang tidak sempurna hanya dilakukan 1 rakaat, itu tidak wajib mengqadhanya, karena pada rakaat kedua dia gila, maka dihukumi 1 sholat zuhur itu dia tidak wajib untuk melakukan sholatnya. Fa in balagha sabiyyu fi asna'i yaumin, apabila ada anak kecil di tengah-tengah hari itu balik.
Jadi kalau menurut ukuran umurnya, karena dulu itu lahirnya adalah tengah hari, maka masuk baliknya itu juga tengah hari. Pas tengah hari itu usianya adalah 15 tahun. Ketika dia 14 tahun belum balik. Dan memang belum balik umur 14 tahun itu. Belum ada tanda-tanda balik apa-apa. Tapi begitu tanggal itu jam 12 siang, pas dia lahir, pas usianya 15 tahun, maka dia masuk balik. Karena balik itu sekurang-kurangnya itu adalah atau minimal, maksimal ya. Kalau sudah 15 tahun baik mimpi maupun enggak mimpi, asal dia itu normal, itu sudah balik. Tidak akil, itu akil lain lagi. Balik itu artinya umurnya itu sudah cukup untuk menjalankan perintah Allah. Nah, tengah-tengah hari itu pas dia itu balik karena dia kemarin lahirnya tengah hari, umpamanya seperti itu. Di tengah hari di bulan Ramadan, kalau ada anak yang seperti itu di tengah hari yang tadinya dia tidak wajib puasa, pas tengah hari itu masuk balik, otomatis dia wajib puasa nudirat. Maka anak kecil yang seperti ini perlu diperhatikan. Wa ingkana muftiran fahuwa kal kafiri. Dia itu andaikan dia itu tidak berpuasa, maka hukum tidak berpuasa ini itu seperti orang kafir. Idza aslama, apabila orang kafir itu telah masuk Islam. Artinya kan anak kecil tidak wajib berpuasa. Yang belum balik kan nggak wajib berpuasa. Nah, pas jam 12 siang datang baliknya, maka hukumnya seperti orang kafir yang telah masuk Islam. Masuk Islamnya jam 12 siang tadi. Orang kafir jam 12 siang masuk Islam, maka dari subuh sampai jam 12 siang itu dia tidak wajib berpuasa karena dia belum Islam. Jam 12 dia masuk Islam, sampai maghrib dia wajib berpuasa. Anak yang balik tadi juga seperti itu. Sebelum dia balik dia belum wajib berpuasa. Dari subuh sampai jam 12 siang belum wajib berpuasa. Pas jam 12 siang dia balik, maka baru wajib berpuasa. Maka orang yang seperti itu hukumnya seperti orang yang kafir wal majnun, dan seperti hukumnya orang yang gila idza afaqo, apabila ia telah sembuh dari gilanya, fi jami'i ma dzakarnahu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kemarin itu. Wa in kana shaiman, kalau dia berpuasa, fa fi wajhani, ada dua pendapat. Ahaduhuma yustahabu itmamahu, yang pertama itu disunahkan untuk menyempurnakannya. Li'annahu saumun naqala fastajaba itmahu, karena puasanya itu telah berpindah, maka wajib ia menyempurnakannya. Fayajibu qada'u, tetapi dia wajib mengqadanya, walaupun dia tidak sempurna puasanya, tapi wajib menyempurnakannya, tetapi wajib mengqadanya. Li'annahu lam yanwi bil fard, karena dia tidak berniat fardu. Seperti anak kecil tadi. Anak kecil tadi puasa yang diniatkan di bulan Ramadan, kalau belum balik itu bukan puasa wajib. Baginya belum ada niat puasa wajib. Tetapi begitu masuk balik jam 12 siang itu wajib menyempurnakan sampai maghrib, tetapi wajib mengqadanya. Kenapa? Karena niat puasa itu adalah di malam harinya, bukan di siang harinya. Sementara malam harinya dia belum balik. Oleh karena itu, ketika dia berpuasa itu wajib dia menyempurnakan sampai sore hari, tetapi dia wajib mengqadanya. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Untuk anak atau orang yang kafir yang tengah hari dia masuk Islam, maka dia ada kewajiban puasa di siang hari itu, tetapi mulai wajibnya adalah jam 12 siang. Hanya saja nggak bisa puasa mulai jam 12 siang. Maka pendapat pertama wajib mengqadanya nanti. Pendapat yang kedua tidak wajib mengqadanya, berdasarkan analogi atau kias orang yang rakaat pertama sehat, rakaat kedua gila, maka pada saat itu dia tidak membayar sholat 3 rakaat zuhur itu yang ditinggalkan karena gila tadi.
maka itu hilang semua kewajiban sholatnya. Barangkali itu saja dulu, mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini nampaknya kertas kita yang udah disediakan. Jadi bagi Bapak Ibu yang bertanya langsung saja. Ini masih ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya terkait hadis yang sering kita dengar, di mana Allah itu di bulan puasa membuka pintu surga selebar-lebarnya. Gimana? Wadiki suaranya. Allah itu membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya dan membelenggu segala Setan yang mengganggu. ya. Dan tapi terkadang kan banyak juga di kalangan kita ini kayak anak muda yang secara terang-terangan itu batal puasa, rokok, dan ada juga yang berbohong di hari berpuasa. Itu bagaimana Ustaz? Maksud dari hadis itu? Oh gitu. Jadi Allah itu di bulan Ramadan membuka pintu surga seluas-luasnya. Itu bagi orang yang berpuasa. Allah itu menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Itu bagi orang yang berpuasa. Ketika orang itu tidak berpuasa, maka orang itu ya tetap dibuka lebar-lebar pintu nerakanya, ditutup rapat-rapat pintu surganya bagi yang tidak berpuasa. Demikian juga bagi orang yang berpuasa, maka setan itu akan disudifat murdatus sayatin. Jadi kedurhakaannya setan, ketidaktaannya setan kepada Allah itu diikat oleh malaikat Jibril. Dan bahkan Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Injil ilal ard, turun kamu malaikat Jibril ke dunia. Kemudian disuruh untuk mengikat setan itu. Setelah diikat, suruh melemparnya ke dasar lautan. Itu ada sebuah riwayat seperti itu. Akhirnya dilaksanakan, tapi itu hanya berlaku untuk orang-orang yang berpuasa. Maka Rasulullah SAW sampaikan as-saumu junnatun, puasa itu adalah benteng. Benteng dari apa? Benteng dari godaan-godaan setan yang seperti itu. Ini hanya untuk orang yang berpuasa. Lalu kenyataannya kok ada? Iya, karena dia tidak berpuasa, jadi bentengnya tidak ada. Seperti gini umpamanya nih, logikanya seperti ini. Pak polisi itu di jalan itu hanya akan menangkapi orang-orang yang tidak membawa SIM, gitu kan? Ketika membawa SIM ya laju saja langsung gitu. Maka Allah ketika menyampaikan membuka pintu surga selebar-lebarnya, menutup pintu neraka serapat-rapatnya, itu bagi orang-orang yang berpuasa. Demikian juga ketika ada ternyata kok katanya setan dibelenggu, kok masih ada anak-anak muda yang tidak berpuasa di situ. Karena setan dibelenggu itu jangan sampai merusak puasanya umat Nabi Muhammad. Itu bisa katakan seperti itu. Bukan setan dibelenggu agar orang-orang yang tidak berpuasa itu mau berpuasa, tidak begitu, nggak ada hadisnya yang seperti itu. Tapi hadisnya itu li alla yafsudu, agar setan-setan itu tidak merusak siyama ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, puasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditulis di dalam kitab Al-Ghunyah li talibi tariqil haq azza wa jalla. Jadi seperti itu. Di luar materi juga boleh. Silahkan Pak. Terkait musafir tadi Pak. Iya. Kalau kita kan mungkin lebaran ini mudik gitu. Musafir itu apa terkait hanya dengan jaraknya? Kalau kita buat ke Jakarta itu ada pesawat cuma 1 jam. Oh gitu ya. Iya kan? Apakah terkait cuma hanya jarak apa waktu gitu? Iya. Iya pakai AC, sejuk lagi. Iya sudah pakai AC. Iya pakai AC, sejuk lagi, nggak ada keringat sama sekali. Pak Syafiq Basalamah malah
makan di situ di bandara gitu ya. Kan ada videonya itu. Itu mencontohkan kalau musafir itu boleh tidak berpuasa. Jadi gini, Bapak Ibu hari yang dirahmati Allah, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang orang musafir itu tidak pernah diukur dengan waktu, tapi diukur dengan jarak. Iyalah diukur dengan jarak, kan waktu itu belum ada pesawat. Tapi ingat, waktu itu sudah ada kuda. Jalan dengan kuda dan jalan dengan jalan kaki itu berbeda capaiannya. Lebih cepat dengan kuda. Andaikan waktu itu Rasulullah sampaikan ukurannya adalah waktu, maka dikatakan musafir itu berbeda, musafir dengan jalan kaki dan musafir dengan naik kendaraan. Pasti berbeda, tapi ternyata tidak ada perbedaan. Maka yang dimaksud dengan musafir di situ adalah jarak, bukan waktu. Tapi kan sudah dikasih garis bawah itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik bagimu bila kamu mengetahui. Artinya ketika la yajtahidu fis shaumi, puasanya itu tidak tertatih-tatih. Pokoknya dengan segala penuh tenaga untuk berpuasa itu, artinya bersungguh-sungguh untuk berpuasa itu, penuh perjuangan untuk sampai puasa itu. Kalau yang seperti itu maka lebih baik untuk tidak puasa. Maka ketika Rasulullah tadi saya sampaikan lewat di sebuah tempat, di situ ada pohon yang rindang, ada seorang itu sedang menyiram badannya, seluruh tubuhnya ini dengan air. Lalu Rasulullah tanya kepada sahabat yang lain, kenapa orang itu? Dia sedang puasa ya Rasul, tidak baik dalam perjalanan itu puasa. Maka ketika susah payah di dalam perjalanan, merasa kita berat dalam perjalanan itu berpuasa, ya jangan berpuasa gitu. Tapi kalau perjalanannya pakai pesawat dari sini ke Jakarta, itu kan nggak pengaruh sama sekali. Maka yang seperti itu lebih baik berpuasa. Jadi puasa itu di dalam musafir itu penentunya adalah jarak, bukan waktu. Maka di situ kalau sudah jaraknya itu 4 burut. Kalau jaraknya sudah 4 burut, maka boleh dia berbuka, tidak puasa. Sebagaimana dia boleh mengqashar sholatnya. 4 burut itu berapa? 4 burut itu sama dengan 16 farsah. Ini ukuran orang Arabnya. 4 burut, 16 farsah. Lalu kalau diukur ada berapa kilo? Ada yang mengatakan 4 burut itu adalah 81 kilo, ada yang mengukur 88 kilo, ada yang mengukur 89 kilo. Jadi berbeda-beda. Karena ukuran-ukuran yang berbeda itu, maka kita mengambil kesimpulan sekurang-kurangnya 81 kilo begitu. Jadi kalau dari sini ke Tungkal naik motor sampai terjun Gajah atau sampai Pematang Lumut itu sudah 87 kilo, berarti udah boleh itu. Tapi saya nggak pernah pergi ke tempat orang tua saya sana, walaupun Ramadan terus berbuka, nggak pernah. Karena saya merasa masih kuat gitu. Kalau merasa tidak kuat, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa gitu. Tapi ingat, diganti dengan hari yang lain. Berikutnya, ibu-ibu ada yang bertanya bu? Biasanya kalau nggak pakai kertas agak malu-malu biasanya. Kalau pakai kertas biasanya banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib. Tidur menjamah. Tidur menjamah. Oh tidur. Kok sadar itu tidur ya? Oh tidur terus gitu ya? Jadi puasa habis sholat subuh terus tidur. Kemudian zuhur bangun. Bangun. Zuhur bangun nggak tuh?
Zuhur bangun kan? Duhur bangun sholat. Sudah sholat tidur lagi. Atau asar dia bangun. Ya, asar nanti bangun lagi. Udah itu tidur lagi. Maghrib bangun lagi. Sudah itu tidur lagi. Ya. Pahala ya. Iya. Dan bahkan di dalam riwayat itu disebutkan si naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi dia pada saat itu dia sedang ibadah itu. Ya. Dia sedang ibadah itu. Karena apa? Karena kalau melek itu memang bisa bertambah ibadahnya, justru malah bisa berkurang ibadahnya. Kalau melek bisa bertambah pahalanya, bisa berkurang pahalanya. Gimana kok bisa bertambah? Ketika dia melek kemudian dia ngaji, bertambah pahalanya. Loh, kenapa kok bisa berkurang pahalanya? Ketika dia melek ngomongi keburukan orang, niatnya memburuk-burukkan, nggak bisa ngerem mulutnya tuh. Maka yang lebih aman tuh tadi tidur tadi itu lebih aman itu. Jadi kalau niatnya tidur, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitun nauman, aku niat tidur agar puasaku tidak dirusak dengan yang membatalkan pahala puasa. Tidur habis sholat subuh, pasang alarm jam 12:15 bangun, pergi ke masjid lagi. Udah pergi ke masjid, pulang tidur lagi. Pasang alarm jam setengah 4, pergi ke masjid lagi, pulang tidur lagi. Pasang alarm jam 6:15 buka puasa. Sudah itu nggak pasang alarm lagi karena mau sholat tarawih di masjid. Kalau niatnya itu adalah untuk menghindari supaya puasanya itu tidak dirusak oleh hal-hal yang merusak puasa, maka itu pahalanya sempurna yang seperti itu. Tapi bisa nggak tidur dari subuh sampai maghrib tuh? Iya. Asal jangan tidurnya itu nggak bangun-bangun. Kalau tidur menghayal. Kalau tidur nggak bangun-bangun, nah ini yang parah yang seperti itu. Malah puasanya bisa rusak kalau tidur nggak bangun-bangun. Yang lain? Agak maju dikit biar suaranya kenceng. Kuat-kuat suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini di luar tema, boleh tidak kita berjalan depan orang sholat? Ini orang sholat. Oh gitu. Berjalan di depan orang sholat itu tidak boleh seukuran satu kambing. Jadi kalau di dalam sini dikatakan seukuran satu kambing. Seukuran satu kambing itu berarti seukuran sajadah kita. Jadi kalau misalnya sholatnya di situ, kita lewatnya di sini tidak apa-apa. Karena batasnya adalah ini. Maka ketika orang sholat tidak ada batas, itu disunahkan untuk memberikan batasan. Apakah batasan itu berupa garis? Ini kan sudah jadi batasan ini, sap-sap ini sudah jadi batasan. Ketika ada orang sholat di situ, maka batasan di sini tidak boleh dilewati. Maka kalau ada orang yang lewat di depan kita, itu kita disunahkan dan bahkan diwajibkan untuk mengangkat tangan kita. Artinya jangan ada yang lewat di sini, nggak boleh lewat seperti itu. Tapi lantas nggak boleh langsung menangkap begitu, nggak boleh, malah batal kita. Cukup dihalangkan gini saja, dihalangkan gini, dihalangi. Jangan sampai kita tidak menghalangi, karena antara kita di situ adalah jarak antara kita dan Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemana saja kamu mengharap disitulah arah Allah. Jadi kita ketika sholat itu sedang menghadap Allah, bukan menghadap yang lain-lain, tapi menghadap Allah. Maka ketika kita menghadap Allah, sama dengan kalau kita sedang ngomong dengan Pak Gubernur, tapi tiba-tiba ada orang lewat di depan kita, itu kan nggak sopan orang itu.
enggak sopan. Berarti ketika kita, ini sebetulnya nih kajiannya adalah kajian yang di kemarin, habis sholat maghrib. Nah, habis sholat maghrib malam Senin ini, tapi belum nyampe ke situ. Nanti akan bakalan dibahas di situ. Nah, intinya ketika kita sholat, ada orang di depan kita, kita halangi seperti itu. Tetapi kalau jauh dari kita di depan itu tidak apa-apa. Kalau nanti nggak boleh lewat lah, yang sebelah sini kosong sap, nanti nggak ada isinya. Makanya ukurannya adalah dijelaskan sih seukuran satu kambing. Kira-kira panjangnya kambing itu berapa? Kalau kambing berada di depan kita, bukan beradanya miring bukan, tapi sama-sama menghadap. Kita menghadap ke sana, kambingnya juga lurus ke sana. Makanya itu kita punya bentangan sajadah, itu merupakan batasan. Atau kalau nggak punya di garis, kalau seandainya kita di tanah. Tapi kalau di masjid ini sudah ada garis-garis ini. Nah, ketika dia sholat di situ, paling garisnya adalah di sini. Maka kita lewat di garis yang depan ini tidak apa-apa. Itu di luar garis. Jadi seperti itu. Masih ada lagi Bu? Atau kita silakan. Seorang ibu yang menyusui kan sudah dianjurkan berpuasa. Apakah waktu dia bayar hutang puasa itu dengan fidyah juga? Oh gitu ya. Di sini orang ini memang paling banyak fikih itu ibu-ibu yang paling banyak masalahnya. Jadi ketika ibu-ibu menyusui, itu ketika dia tidak berpuasa, itu bayar fidyah atau tidak? Artinya dia bayar puasa tok atau bayar puasa sekaligus bayar fidyah. Ini ada dua macam. Ada yang puasa tok, ada yang puasa kemudian bayar fidyah. Kapan kalau puasa tok? Puasa tok itu ketika kita menyusui, kemudian kita tidak berpuasa itu karena khawatir kita tidak kuat puasa, atau kalau puasa tubuh kita rusak, maka yang seperti itu cukup untuk membayar puasa tidak fidyah. Tetapi kalau khawatirnya itu nanti anaknya yang berbahaya, bukan dirinya, maka di situ puasa sekaligus membayar fidyah. Intinya apa? Ketika yang dikhawatirkan itu pada dirinya sendiri, maka analoginya, kiasnya adalah kepada orang yang sakit. Tetapi ketika yang dikhawatirkan itu adalah anak, maka itu bukan pada dirinya sendiri, maka itulah puasa kemudian membayar fidyah. Sama dengan orang hamil seperti itu juga. Ketika dia hamil berpuasa, khawatir dirinya lemes, bukan bayinya khawatirnya itu, tapi dirinya lemes, maka orang seperti itu cukup untuk membayar puasa tanpa fidyah. Tapi kalau dikhawatirkan, nah nanti aku kalau nggak puasa bayiku nggak nendang-nendang, nggak latihan kungfu di dalam perutnya, umpamanya gitu kan, nggak nendang-nendang, nanti berhenti dia latihan. Yang seperti itu dia tetap bayar puasa sekaligus bayar fidyah. Karena apa? Intinya bukan kepada dirinya. Ketika intinya itu khawatirnya kepada dirinya sendiri, maka cukup bayar puasa. Tapi kalau kepada yang lain seperti anaknya tadi, maka dibarengi dengan bayar fidyah. 1 hari 1 mud, 1 mutu 0,6 atau 6 on. 6 on dikalikan saja nanti berapa hari gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin satu lagi terakhir ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait masalah al-kafirun tadi yang bersahadat. Masalah apa? Orang kafir. Orang kafir. Orang kafir? Yang bersahadat, itulah dosa-dosanya akan dihapus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Menurut pandangan fikih, bagaimana mengenai hartanya? Oh, hartanya gitu. Bagaimana hartanya orang kafir itu? Ketika dia masih kafir, dia tidak wajib zakat. Hartanya. Ketika dia kafir, tidak wajib zakat. Lalu gimana halal atau tidak halalnya? Ketika didapatkan sesuai dengan syariat, walaupun dia kafir, tetap halal. Kalau didapatnya itu adalah dari dia bekerja umpamanya.
Tapi kalau didapatnya dari menjual minuman keras, maka hartanya menjadi haram. Kalau menjual minuman keras, dia mualaf yang kaya hasil dari jual sabu-sabu. Maka harta yang didapatkan itu adalah harta yang haram. Maka ketika dia masuk Islam, hartanya haram, dianya tidak haram gitu. Oleh karena itu begitu dia masuk Islam harus meninggalkan pekerjaan lamanya, dirubah pekerjaan yang baru. Kalau hartanya itu adalah harta yang halal, maka pada saat dia kafir tidak wajib zakat. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi tentu ukurannya adalah haul dan nisab. Nisabnya sudah cukup, haulnya sudah cukup. Tapi kalau haulnya tidak cukup, maka tidak wajib zakat. Apalagi nisabnya tidak cukup, tidak wajib zakat. Intinya ketika yang didapat itu dengan cara yang baik menurut syariat sebelumnya, maka hartanya tetap halal. Apapun yang diperoleh sebelumnya itu, asalkan ukurannya adalah syariat, tidak menyalahi syariat. Tapi kalau yang jual barang yang haram tadi, ya tetap hukumnya haram. Menjual barang yang haram harus ditinggalkan itu. Dan bahkan istrinya yang dia tidak Islam, masih dalam keadaan kafir, istrinya juga harus ditinggalkan. Satu contoh, saya punya mahasiswa bernama Hengki. Di sini dia tinggalkan istrinya karena dia tidak mau masuk Islam. Padahal Hengki ini adalah seorang kalau dia pastor istilahnya, pendetanya. Dia seorang pendeta dan sarjananya SAG. SAG itu bukan hanya sarjana Islam, tapi sarjana Kristen juga SAG. Dan dia punya SAG, maka dia tinggalkan SAG-nya itu yang Kristen. Akhirnya dia kuliah di Ma'arif. Ketemulah dengan saya, sekaligus saya bimbing dia. Anaknya ada 2, untung anaknya ada 2. Akhirnya anaknya dibagi, yang satu untuk istrinya, yang satu untuk dirinya. Ini karena anaknya 2. Coba kalau anaknya 3, gimana baginya itu? Tambah satu lagi katanya. Baru nanti bisa dibagi itu. Anaknya kebetulan 2. Yang besar ikut bapaknya, yang kecil ikut ibunya. Lah yang satu lagi gimana nih, yang anak ketiga ini? Ya sudah, kita genepi dulu baru nanti cerai gitu. Tidak seperti itu. Jadi dia ini sekarang sudah baru saja dia tamat dari Ma'arif dia tinggalkan istrinya karena dia merasa Islam lebih tepat untuk dirinya, lebih tepat. Akhirnya sekarang menjalani kehidupan seperti orang Islam lah, karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kawan akrabnya itu namanya Tri, tapi saya lupa Tri siapa gitu. Tapi mereka berdua ini sering sharing. Dan ia tinggalkan pekerjaannya yang berkaitan dengan gelarnya yang SAG itu tadi. Sekarang dia bergelar sebagai SPD. Tahu kan nggak tahu? SPD dia belajar, bukan SAG lagi tapi SPD. Jadi ngulang dari awal karena gelarnya nggak bisa dipakai di dalam pekerjaan Islam dia. Ya walaupun tidak. Ada mana nanya? Oh iya. Satu lagi, Pak. Ya. Ya. Ayo kan, Bu. Coba satu orang yang ngomong. Yang ngomong itu satu orang, ayo. Jangan 2 orang. Ayo silakan. Gimana? Cuman itu. Anak yang sudah bekerja tapi belum nikah, wajib tak orang tuanya membayar zakat fitrah? Oh gitu. Anaknya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan itu masih terus berada di bawah tanggungan orang tuanya sebelum dia menikah. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu sudah balik
sesungguhnya itu sudah lepas kewajiban orang tuanya terhadap tanggungan orang tuanya terhadap anaknya. Tetapi kan nggak bisa seperti itu. Kan orang tua itu pertama memberikan nama yang baik kepada anak. Yang kedua menjaganya supaya dia aman dalam kehidupannya. Yang ketiga, kewajiban orang tua itu adalah memberikan pekerjaan kepada anaknya. Yang keempat itu adalah menikahkannya. Itu kewajiban orang tua itu. Jadi 4 kewajiban orang tua itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau anak itu laki-laki, ketika dia sudah bisa mandiri, sudah dikasih pekerjaan oleh orang tuanya, maksudnya gini, dikuliahkan, udah kuliah kemudian terus dia ngelamar kerja. Itu artinya orang tua sebetulnya itu yang memberikan dia pekerjaan itu melalui pendidikannya itu tadi. Yang seperti itu bisa lepas kewajiban orang tuanya walaupun dia belum menikah. Tetapi kalau perempuan itu tidak bisa berbeda. Perempuan itu kalau belum menikah itu masih tanggung jawab ayah dan ibunya, masih tanggung jawab ayahnya. Maka kewajiban perempuan itu yang pertama sekali adalah berbakti kepada suaminya. Tapi jangan mentang-mentang harus berbakti kepada suaminya terus suaminya dibelokkan. Harus berbakti sama aku tuh, bukan sama bapakmu. Nggak boleh yang seperti itu. Nanti dengan suaminya bersama-sama berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu, tingkatannya seperti itu. Tapi kalau dia masih gadis belum nikah, maka itu masih tetap tanggungan orang tuanya walaupun dia sudah bekerja. Jadi seperti itu. Oke, Ibu. Sudah sama Bu ya, Pak ya? Cepat Bu. Cepat Bu. Silakan. Mandi keramas, dia ibu-ibu ini sehari-hari kerja ngantar anak sekolah, gitu. panas mandi keramas, boleh dah? Karena mandi keramas. Siang hari ya? Siang hari. Mandi. Bukan mandi wajib bukan? Bukan mandi wajib. Bukan. Oh bukan. Kepanasan. Biasa. Ada yang batal kamu. Kalau mandi wajib batal puasanya. Dan harus membayar 2 bulan berturut-turut. Kalau itu mandi wajib. Tapi kalau cuma mandi membasahi rambut, artinya keramas supaya rambutnya bersih karena barangkali keringat banyak situ, maka selama dalam mandi itu ibu tidak mengisap air sengaja. Dengan sengaja itu sambil guyur gitu, sambil kayak gitu. Yang seperti itu batal. Tapi kalau tidak ada yang masuk ke lubang tenggorokan kita ini, tidak makan, tidak minum, maka tidak apa-apa. Hanya makruh hukumnya. Itu kalau lewat tengah hari. Karena kita berkumur-kumur saja ketika kita berwudu lewat dari tengah hari, menurut Imam Nawawi itu hukumnya makruh. Di dalam kitab Al-Muhadzab ini dan juga di dalam kitab syarahnya Majmu' Syarihil Muhadzab ini, syarahnya yang ada 27 jilid ini, syarahnya, penjelasannya itu hukumnya makruh. Jadi nggak apa-apa Bu. Kalau siang panas daripada haus, udah mandi. Mandi. Ada hayalan anak-anak supaya siang tidak kehausan, dia nelen batu es. Jadi netes terus di sini. Hayalannya begitu. Tapi nggak mikir kalau nelen itu nggak bisa bernapas dia. Karena kalau sudah di sini, ini kan tidak membatalkan puasa. Seperti ibu nelen ludah sendiri, itu tidak batal puasa ibu. Tapi kalau ludah orang lain minta tolong,
itu batal puasanya. Tapi kalau ludah sendiri tidak batal. Jadi ibu silahkan kalau siang keramas mungkin 5 kali atau 3 kali karena mungkin kepanasan. Sekarang memang kondisinya kondisi sangat panas. Jadi boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa, hanya makruh hukumnya kalau sudah lewat tengah hari. Gitu aja, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua untuk mengakhiri kita ini. Sama-sama kita berdoa. Pak Ustaz yang silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qarribna ila man qarraba ilaika wa ba'idna wa sallimna minadh zalimin wal ba'idina minka. Allahumma yassir umurana kullaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk subuh ini, pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.